Oke, dimulai. Kita mulai. Bab 3, bab telu. Di bab telu EDW belajar, kita belajar tentang penunjukan tempat. Bukan posisi ya, beda ya, tapi tempat. Duh, di positif. Oke. Nah, nek bab loro atau di bab 2 kan kita belajar penunjukan benda ya. Kore, sore, are. Nah, kalau di bab 3 penunjukan tempat. Penunjukan tempat itu kosakata yang dipakai kalau yang sudah baca di bukunya, buku kosakata, itu dia ada koko, soko, asoko. Jadi meh mirip ya, meh mirip karo sing bab loro. Kore, sore, are meh mirip kan. Tapi ini koko, soko, asoko. Are. Koko di sini, soko di situ berarti dekat, asoko di sana berarti jauh. Iki sing biasa. Cuman em, ono kalimat lebih sopan nih. Duh, lah tipu. Ono kalimat sing luwih sopan nih. Seko penunjukan koko soko asoko yaitu hmm, kojira, Kojira. sojira, hmm, kira 10 menit. Acira. Hmm, bedanya apa? Lebih sopan kojira, sojira, acira. Kojira itu sebelah sini. Acira sebelah situ. Acira sebelah sana. Hmm, oke. Nah, terus jenengan nih penunjukan tempat pasti ada kalimatannya tempat. Kalimatannya tempat itu pertama doko artinya di mana Di mana? sama dojira sebelah mana. Nah, selain digunakan untuk penunjukan tempat, kojira, sojira, ajira juga digunakan untuk penunjukan arah. Contoh kochirai dozo silahkan ke sebelah sini. Achirai dozo narande. Tidak, saya silahkan berbaris di sebelah sana. Contohnya itu. Tapi nak misal penggunaan untuk penunjukan tempat, kochira, sochira, achira, itu lebih halus ya. Jadi lebih halus atau lebih sopan. Oke, berarti eh, sopan. Ini lebih sopan. Itu bedanya. Oke, lanjut.
Pola kalimat yang dipakai sama dengan bab sebelumnya. Itu hanya subjek dengan objek. Akhirannya bisa positif, negatif maupun kalimatannya. Oke, contoh subjek wa, objek des untuk kalimat positif, ja arimaseng untuk negatif, dan deska untuk kalimatannya. Bebas, terserah mau dipakai yang mana. Tapi untuk latihan, kita pakai yang ini dulu. Nah, koko, soko, asoko, atau kocira, socira, acira ini dia bisa diletakkan di subjek maupun di objek. Bebas. Karena dia kosakata pengganti tempat atau penunjukan tempat, dia bebas dimasukkan sebagai subjek maupun objek. Contohnya dari bahasa Indonesia dulu. Di sini toilet. Jangan toilet, terlalu kasar. Di sini ruang kelas. Contoh pertama, terus atau diganti ruang kelas di sini. Hmm. Kalau kita lihat dari bahasa Indonesia dulu, di sini ruang kelas. Di sini berarti kan subjeknya kan di sini. Nah, di sini berarti kan koko. Masukkan dulu koko. Terus rumusnya apa? Wa. Ruang kelasnya apa? Bahasa Jepangnya ruang kelas ada yang tahu? Kosakata bab 3 ada itu ruang kelas. Royan masih ingat Royan ruang kelas atau kelas? Oke, Kyoshitsu. Ini kanjinya yang di bawah ini kanji kelas ini, ruang kelas. Kita pakai kanji. Yoshitsu. Ya, Kyoshitsu. Akhirannya apa? Karena kalimat positif, des. Berarti bahasa Indonesianya di sini ruang kelas, bahasa Jepangnya koko wa Kyoshitsu des. Nah, kalau dibalik ruang kelas di sini, berarti kan subjeknya ruang kelas. Di ruang kelas dulu kan? Yoshitsu. Subjek habis itu partikel wa. Di sini masukkan koko. Akhiran kalimatnya des karena kalimat positif. Udah, dibolak-balik bisa. Di sini ruang kelas. Koko wa kyoshitsu desu. Ruang kelas di sini. Kyoshitsu wa koko desu. Sama kayak di bab 2 kemarin ya. Itu buku, buku itu. Tapi kalau buku itu kan kurang tepat kalau untuk penunjukan benda. Tapi untuk penunjukan tempat, dibolak-balik boleh. Oke. Ya, tapi ini saya kasih itu aja tambahan. Berarti dalam kurung nama tempat. Karena memang yang kita pakai kan untuk menunjukkan tempat kan, nama tempat. Ruang kelas, toilet, kamar, halaman. Kalau nanti ada tambahan lagi di dalam mobil, di atas meja, itu kan penunjukan posisi. Tapi kalau untuk tempat kan beda ya. Halaman, kelas, kantor, terus hotel, terus pantai. Banyak ya, macam-macam. Itu contoh yang paling sederhana ya. Di sini ruang kelas. Kokowa Kyoshitsu desu. Ruang kelas di sini. Kyoshitsu wa koko desu. Perlu diperhatikan. Kalau mau mengubah dari bahasa Indonesia ke Jepang, kita lihat dulu bahasa Indonesianya. Ruang kelas di sini. Berarti ruang kelas kan dia sebagai subjeknya. Di sini itu keterangan tempatnya. Kalau yang di sini ruang kelas. Di sini itu dia menunjukkan tempat sebagai subjeknya. Kata gantinya pakainya koko. Ruang kelas itu keterangan tempatnya. Koko wa kyoshitsu desu. Kyoshitsu wa koko desu. Gitu ya. Ada pertanyaan?
Masih aman? Masih. Aman. Oke, sambil nunggu yang lain, saya ketik lagi. Oke, udah masuk. Tinggal nunggu Mbak Sri. Ini sambil dilihat ya. Sambil dibaca-baca juga kosakatanya. Sambil dilihat di sini rumus pola kalimatnya. Oke, udah masuk. Oke, kita lanjut. Tadi kita sampai itu ya, materi yang nomor 2. Rujukan tempat ya. Di sini ada di sini ruang kelas itu bahasa Jepangnya Kokowakyo Shitsu desu. Sama ruang kelas di sini Kyoshitsu wa Koko desu. Ini permainan subjek objeknya. Sebenarnya maksudnya ini ke objek keterangan ya, keterangan tempat ini. Tapi karena di rumusnya sahabat ini ya kita anggap seperti ini. Oke, terus untuk yang berikutnya kita ini belajar tentang kalimat tanyanya. Oke, kalimat tanya kita lihat. Nah, di sini ada kata di sini di mana sama ruang kelas di mana. Hmm. Ini rumusnya sama dengan yang di atas ya. Kita cari dulu subjeknya. Di sini. Di sini berarti kan koko. Oh, salah ketik. Berarti habis itu subjek partikel wa. Wa. Di mana? Ada kan kosakata di mana? Masukkan. Doko. Nah, karena dia kalimatannya, kalau kalimatannya berarti dia diganti dengan deska. Dah. Berarti di sini di mana? Koko wa doko deska. Hmm, itu ya. Sama juga halnya dengan yang di bawah ruang kelas di mana? Berarti ruang kelas dulu kita masukkan. Ruang kelas itu Kyoshitsu. Duh, salah ketik. Maaf. Kyoshitsu. Subjek partikelnya wa. Di mana juga sama ya. Doko deska. Doko deska. Oke. Oke, Faisal selamat bergabung. Kita masuk bab 3 Faisal. Bisa mengikuti ya. Nah, kan dia ada kalimat di sini di mana. Nah, di sini di mana? Dan dia menanyakan di sini itu tempatnya apa. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu berarti jawabannya kan misalkan di sini di mana? Bisa pakai di sini ruang kelas atau mungkin ruang kelas. Terserah ya. Di sini di mana? Ruang kelas. Oke, berarti tinggal disebut saja. Ruang kelas itu bahasa Jepangnya Kyoshitsu, karena dia kalimat positif. Des, sudah. Nah, kalau ini gimana? Kyoshitsu wa doko desu ka? Ruang kelas di mana? Silakan jawabannya di situ. Sambil nunjuk berarti kan kalau di situ kan. Otomatis bahasa Jepangnya di situ apa? Soko. Nah, karena dia kalimat positif, harus tambahkan dengan des.
Nah, seperti ini. Oke, coba sambil dilihat lagi, dipahami lagi. Ya, kalimatnya ya. Cuman saya bolak-balik aja ya. Di sini ruang kelas di sini di mana, ruang kelas di mana, di situ. Terus satu lagi yang sering ini kadang lupa, apakah di sini ruang kelas? Kalimat tanya. Hmm, apakah di sini ruang kelas? Nah, bahasa Jepangnya berarti apakah nggak usah dicari ya? Apakah ini nggak usah dicari bahasa Jepangnya? Kalau ada kata apakah itu, otomatis nanti dia belakangnya deska. Dia langsung ke sini, di sini. Pakai ini, salah. Ya. Oko wa, ruang kelasnya apa? Kyoshitsu. Duh, salah ketik lagi. Kyoshitsu. Nah, kalimatannya sama apakah satu paket ya? Dia deska. Nah, kalau pertanyaan seperti ini, Koko wa kyoshitsu desu ka? Apakah di sini ruang kelas? Otomatis kalau menjawab kan kalau dari bahasa Indonesia ya, apakah di sini ruang kelas? Ada dua jawaban. Ya dan tidak. Ya kan? Kalau iya kan ini ditambahkan ya ruang kelas. Oke, kalau tidak berarti kan tidak bukan ruang kelas. Tuh orang lagi ruang. Oke. Nah, terus bahasa Jepangnya gimana? Hmm, tinggal kita sesuaikan sama bahasa Indonesianya. Ya, kan hai. Ruang kelas apa? Yo, sitsu. Kyoshitsu. Karena dia kalimat positif, otomatis des. Nah, yang bawah gimana? Tidak. Tidak itu bahasa Jepangnya adalah iye. Oke. Terus, nah ini kuncinya bukan ruang kelas. Ada kata bukan. Kalau bukan kan kalimat negatif berarti nanti belakangnya ja arimaseng. Duh, malah keliru kanji. Ja ari seng. Sudah, seperti inilah. Rumusnya sederhana, simpel. Kita hanya memahamkan ini aja, memasukkan kosakata ini ke dalam sini. Tapi kalau dikupas atau kita kulik secara detail ya, jadi banyak contoh yang harus kita pahami seperti ini. Ya, di sini ruang kelas di sini di mana ruang kelas di mana, di situ. Apakah di sini ruang kelas? Ya, ruang kelas, tidak, bukan ruang kelas. Oke, kurang lebih seperti ini polanya. Sampai di sini dulu yang mau ditanyakan. Ada yang bingung dalam masuk-masukannya? Atau saya yang terlalu cepat menjelaskan? Atau bingung karena saya bolak-balik? Atau paham, mudah dipahami? Bebas ya, karena masih belajar bisa ditanyakan kalau memang belum paham. Atau ada kebimbangan ya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke materi berikutnya yang nomor 3. Nomor 3. Oke, nomor 3 ini kita belajar tentang
Ini pengganti kata tempat itu bisa diganti dengan lantai ya. Jadi kita belajar tentang itu tentang apa penyebutan lantai, lantai bangunan ya. Bukan lantai untuk yang kita injak, tapi lantai apa? Ada lantai satu, lantai dua, lantai tiga, ada basement dan lain sebagainya. Hmm, Itu yang perlu dipahami juga. Nah, untuk lantai, kan lantai kan juga bisa diganti sebagai penyebut keterangan tempat kan. Contohnya, em, Tanaka ada di mana? Di lantai tiga. Nah, lantai tiga itu bahasa Jepangnya apa? Itu kalau di buku coklat, ya, itu di halaman belakang sekitar 164 atau 165 ya, atau 168. Antara itu, bisa dibuka dulu. Nanti di situ dia ada itu, ada tulisannya. Lantai. Jadi yang ketiga kita adalah satuan lantai dalam kurung untuk bangunan. Kok lantai? Lantai. Maaf. Itu ada lantai satu, lantai dua. Hmm, Kepake kanji. Oke, yang perlu dipahami nanti adalah ini. Kai. Kai itu satuan lantai. Ya. Kai itu satuan lantai. Tapi penyebutannya ada beberapa yang perlu dibedakan. Biasanya kalau untuk menyebut satuan, itu kita belajarnya dari angka. Misalnya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Itu biasanya penyebutannya nama satuan, ya. Nama satuan ditambahkan dengan angka. Kebalik, angka dulu baru ditambahkan dengan satuan. Tuh. Misalnya nanti di sini dia ada 1, 2, 3. Nanti bahasa Jepangnya ditulis. Misalkan 2 kan ini, 3 kan sang, 4 yong, 5 ko, dan seterusnya sampai 10 itu biasanya patokannya itu. Tetapi dalam beberapa kasus, kayak contoh kasus yang untuk lantai bangunan ini, itu dibedakan ada beberapa yang bisa diartikan pengecualian ya. Kayak contoh ini, lantai satu ini dia pengecualian. Lantai satu itu dia pengecualian, kita kasih warna aja. Lantai satu itu pengecualian, dia kita kasih warna merah. Lantai tiga juga pengecualian, ini juga merah. 5 nggak perlu. Oke lanjut, 6 rokai, nanakai, akai, yukai, jukai. Kalimat tanyanya nangai. Ini saya kasih, nah ini. Ini memang kalau nggak terbiasa ya susah penyebutannya. Kalau saya karena sudah terbiasa, jadi ya udah tinggal langsung masuk-masukin.
Ini yang perlu diperhatikan nih. Nah, oke. Kan ada nan. Nan itu apa atau berapa? K itu lantai-lantai berapa. Ini untuk kalimatannya. Ya, lantai berapa. Nah, kita harus belajar ini tujuannya buat apa sih? Biar kita bisa menunjukkan ketika apa menunjukkan itu ya tempat ya, tempat atau keberadaan entah benda maupun orang itu misalkan dia posisinya di gedung ya, mall atau mungkin di hotel kan dia ada lebih dari satu lantai kan. Itu bisa disebutkan untuk seperti ini. Semisal ada kalimatannya Tanaka di mana? Kan jawabannya di lantai 4. Nah, itu tinggal masukinnya sama sesuai dengan bahasa Indonesianya. Tanaka. Kita sebut Tanaka karena nama orang tambahkan dengan sang. Karena dia subjek, partikel bawah wajib ya, sesuai dengan rumus subjek. Terus objeknya ada kalimatannya di mana. Bisa pakai doko, bisa pakai dojira. Kita sekarang pakai dojira yang lebih sopan. Dojira desuka berarti Tanaka di mana? Tanaka sang wa dojira desu ka? Nah, jangan-jangan dia di lantai 4. Nah, lantai 4 ini penyebutannya adalah ini, Yonkai. Yonkai desu. Hmm, seperti itu. Itu penggunaan lantai. Tapi memang harus hafal sih untuk lantai ya. Lantai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang saya kasih tanda merah ini dia adalah yang pengecualian. Maksudnya pengecualian itu adalah dia tidak sesuai dengan rumus pada umumnya. Nah, apa itu rumus pada umumnya? Rumus pada umumnya itu adalah rumus di mana kita memasukkan ini angka ditambahkan dengan nama satuan itu menjadi satu paketan rumus kayak contoh semisalkan angka 1 itu kan ichi. Jadi angka 1 ditambahkan dengan nama satuan dia menjadi satu paket. Ini kan kayak contoh kan ini kan nikai. Ni itu kan 2. Kai itu kan satuan untuk lantai atau bangunan. Berarti kan lantai 2. Nah, penyusunannya dia hanya ditambahkan dengan itu angka sesuai dengan angka bahasa Jepangnya angka ditambahkan dengan nama satuannya. Kai itu kan untuk lantai. Nah, kenapa ini kok dia saya kata tanda merah? Karena dia berbeda. Harusnya kalau lantai 1 itu kan dia angka 1 kan ichi. Kai itu kan nama satuan lantainya. Lantai 1 kan ichikai. Nah, karena dia pengecualian, ichikai itu nggak dipakai. Dia jadinya ikai. Seperti itu. Ini juga sama ya. Sanggai. Nah, ini kenapa kok? Ini juga lantai 3 itu dia saya kasih tanda merah karena di sini dia tidak pakai kai, pakainya gai. Sudah sedikit perbedaan penyebutan ya, bukan sangkai. Karena kalau sangkai itu dia maknanya 3 kali. Itu untuk frekuensi 3 kali beda. Jadi kenapa untuk lantai bangunan dia pakainya gai? Karena dia membedakan antara 3 kali frekuensi sama lantai 3. Tuh 4 sama kan angka 4 tambahkan dengan satuan. Angka 5 tambahkan dengan satuan. Kalau 6 dia harusnya kan rokukai. Tapi dia menjadi rokai. Makanya dia pengecualian. Nah, biasanya kalau saya menghafal dulu tekniknya, itu saya pahami dulu, itu angka saya hafalkan, terus nama satuan saya hafalkan, terus yang saya apa bikin cepat paham itu saya bedakan ini. Pokoknya kalau yang saya pahami ini aja yang saya tanda merah. Kalau ini bisa, berarti yang lain bisa. Karena apa? Yang lain kan cuma tinggal nambahkan angka sama nama satuan. Kalau ini kan dia harus hafalan ya. Tuh. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, nah ini kita belajar angka.
Angel. Angka dalam bahasa Jepang. Angka itu di buku coklat itu ada di halaman belakang juga. Kalau angka lebih ke 164 kalau nggak salah. Di sebelah kiri dia ada yang buku coklat. Supaya yang ada bukunya dibuka bisa dilihat sambil di situ. Angka. Tapi angka ini saya ganti aja ke ini. Ikura. Artinya berapa harga. Nah, art. Jadi yang keempat angkanya saya ganti aja menjadi ikura. Biar mudah dipahami rumusnya. Ikura itu kalimatannya untuk menanyakan harga. Berapa harga dari barang. Nah, kalau kita menyebut harga barang, otomatis berkaitan dengan uang. Uang berkaitan dengan angka. Jadi saya kasih tanda aja ikura. Jadi untuk menanyakan harga di Jepang itu kita cukup menggunakan kata ikura kalimatannya. Semisalkan berapa, ya kita bahasa Indonesianya berapa, hmm, ya kan? Itu kita jadinya tinggal tambahkan des aja tambah k karena kalimatannya. Jadi ikura desu ka. Oke. Nah, untuk konteks yang lebih lengkapnya, ini biasanya digunakan untuk menanyakan harga. Nanti kita satu paket belajar dengan angka. Untuk angka itu, ini kalau lewat sini bisa nggak ya? Oke, bisa nanti saya kasih. Karena kalau dulu kan waktu sama Royan itu pakai papan tulis ya. Masih enak ya papan tulis kan kalau untuk bermain angka. Kalau ini kan kita pakainya pakai ketikan. Oke, nanti tak coba bisa. Ya, semisal ini ambil belajar angka, kita ada kita menanyakan harga apa ya sepatu, mobil aja ya yang angkanya tinggi. Oke, kita pakai contoh ya contoh satu mobil ini berapa? Misal kita pakai satuan yen, ada nggak sini? Yen, oh ada. Tuh. Nah, mobil Jepang itu kalau yang murah, yang baru ya, akan 345, 3.450.000 yen, ya sekitar 360 juta. Oke. Nah, semisal ini kita mau masalah bermain angka ya, sama tanya-tanya harga ya. Sekarang tanya mobil ini berapa? Nah, harganya adalah 3.450.000 yen. Nah, bahasa Jepanginya gimana? Oke, kita bahasa Jepangkan dulu dari yang ini. Mobil ini berapa? Mobil ini, ada kata ininya, berarti dia menggunakan kono. Mobil, kuruma, karena subjek, wa, berapa itu tadi? Ikura. Nah, karena kalimatannya, des. Berarti kalimatannya adalah, mobil ini berapa? Kono kuruma wa ikura desu ka? Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk masalah angka. Di Jepang, kita itu bermain hampir sama kayak di Indonesia ya.
Kalau untuk satuan angka, itu ada angka satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, habis ratus ribuan kan dia jutaan, puluhan juta, ratusan juta, habis ratusan juta dia apa? Miliar. Habis miliar itu puluhan miliar, ratusan miliar. Nah, 1.000 miliar itu dianggap dengan 1 triliun. Habis 1 triliun, 10 triliun, 100 triliun. Nah, kalau 1.000 triliun itu apa? Nah, itu kan susah ya. Nah, di Jepang juga sama. Untuk menyebut satuan kita sama ya, pakai angka 1, 2, 3, ichi, ni, sang, shigo, roku, nana, hachi, kyo. Nah, untuk puluhan, puluhan itu dia pakainya, jadi sebelum mengerjakan ke situ kita di sini dulu. Satuan angka, angker, ketik lagi. Oke, angka ya. Ada satuan, terus puluhan, di puluhan, kita pakai bahasa Indonesia dulu, ratusan, ratan. Ini otomatis mouse-nya kayak gini ya, susah ya. Habis ratusan ada ribuan. Ini kita dari bahasa Indonesia dulu nanti biar kita tahu perbedaannya di mana dengan bahasa Jepang. Habis ribuan, puluh ribuan, ya kan? Habis puluh ribuan, ratus ribuan, habis 100 ribuan, ada nggak ribu-ribuan? Nggak ada, pasti jutaan. Habis jutaan, puluh Jutaan. jutaan. Habis 10 jutaan, ratus jutaan. Habis 100 jutaan ada nggak? Ribu jutaan. Nggak ada kan? Istilahnya diganti dengan miliar. Habis miliar, puluh miliar. Udah sampai sini dulu aja. Tentunya kebanyakan pusing. Nah, di Jepang, untuk satuan itu juga sama ya. Hmm. Satuan ya satuan biasa. Ichini, Sanshi, Goroku, Hachi, Kyu. Sampai Q kan satuan. Nah, terus untuk di Jepang, puluhan itu dia pakainya ju. Hmm. Ratusan itu dia yaku. Ribuan itu dia seng. Terus 10 ribuan itu dia mang. Ratus ribuan itu kalau di bahasa Jepang kan dia menjadi jumang. Nanti saya jelaskan perbedaannya. Kalau jutaan itu di Jepang dia menjadi yakumang. Ini Royan kira-kira masih ingat atau harus belajar lagi nih? Nah, 10 jutaan itu di Jepang itu dia menjadi sengmang. Nah, 100 jutaan itu dia menjadi habis sengmang dia oku. Duh, malah pakai kanji. Nah, terus miliar itu ya juoku.
Terus 10 miliar itu dia. Hyaku, Oku. Nah, udah sampai sini kan berarti. Oke. Terus ini bikin aja ini Indonesia. Hmm, Niang. Duh. Jepang. Oke. Nah, em, ini kira-kira kalau ini bisa ngapalin nggak nih? Puluhan itu Ju, tentu Hyaku, ribuan itu Seng, Mang, Ju, Mang, Hyaku, Mang, Seng, Mang, Oku, Ju, Oku, Hyaku, Oku. Kira susah ya? Nah, cara mudahnya itu di Indonesia kan dia tiap 3 digit dia ganti nama kan? Satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nanti ada puluhan, ratusan, ribuan, terus dia 10 ribuan, 100 ribuan. Jadi dia tiap 3 digit kan? Aduh. Eh, dia tiap 3 digit ya, ada satuan, puluhan, ratusan. Habis itu kan dia namanya diganti jadi ribuan, 10 ribuan. Nah, ribuan itu kan puluhan tambah 1.000, jadi kan 10 ribuan. Habis itu ada 100 ribuan, ratusan tambah ribuan, 100 ribuan. Nah, terus jutaan. Jadi bukan ribuan-ribuan, tapi jadinya jutaan. Habis jutaan kan ada puluh jutaan, 100 jutaan. Intinya dia tiap 3 digit ya. Atau kalau kita lihat di sini, kita pakai patokan berarti dia adalah 03. Namanya berubah. Nah, kalau di Jepang itu sampai 4 digit. Jadi ada kata ju, ada hyaku. Bentar ini saya kasih warna. Ju itu kita kasih warna biru. Kelihatan nggak? Kuning aja. Kuning biar. Terus hyaku itu kita kasih warna merah. Terus seng itu kita kasih warna hijau. Dan mang kita kasih warna ungu. Oke. Tiap ada kata ju, kita kasih warna. Tadi apa ju? Ju itu kuning ya? Oke, kuning. Ju dia kuning. Terus mang itu warnanya apa? Ungu. Mang itu ungu. Mang itu ungu. Terus yaku itu warnanya Kuningnya merah. ganti biru loh. Hah? Kuningnya ganti biru. Mencolok. Kuningnya ganti. Ini warna apa? Hitam aja. Ganti biru. 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 Yang biru ini. Kelihatan nggak? Nah, Kelihatan ya. Berarti yang cu kita ganti ya. warna biru ini yang mencolok. Kayak gini. Terus seng tadi warnanya apa seng? Hijau kan? Hijaunya ini. Seng lagi mana seng? Nanti dia di sini ada tambahan lagi seng nanti di sini. Terus hiaku tadi apa? Hiaku merah ya. Merah. Terus oku itu biarkan hitam. Nah ini, kalau kita lihat, pasti tiap warna itu dia memiliki ini sendiri. Ju, ju, pasti berurutan. Dari ju, hyaku, seng. Ini juga ju, hyaku, seng. Ju, hyaku, nanti di sini dia ada juga namanya hyaku, terus seng. Seng oku. Tuh. Nah, kita tambahkan lagi. Seng tadi warnanya jauh. Aku biarkan hitam. Nah, nih. Kalau kita lihat,
pasti urutannya sama dia. Ju, yaku, seng, mang, ju, yaku, seng. Ini mang mang menjadi oku. Ju, yaku, seng. Patokannya tiga nih. Ju, yaku, seng. Ju, yaku, seng. Ju, yaku, seng. Tapi kalau ditambah dengan yang satuan ini, kan dia menjadi 4 kan. 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dia 3, 4 digit. Tuh. Nah, maksudnya gimana? Semisal kita mau masukkan ke sini, kita lihat dia 4 digit dari belakang. Aduh, 4 ini kita kasih warna merah. Nah, 4 digit pertama itu dia namanya ini, Mang. 4 digit kedua dia namanya aku. Tapi ini kan aku jarang kepake, kita langsung ke paketannya aja. 4 digit ini, nah di sini ya. Ini 4 ini kita sebut di sini dia dibaca dulu Mang. Yang merah itu Mang. Berarti kita membacanya dari sini. 345 itu angka, nanti tambahkan dengan Mang, atau kita langsung lihat saja. Dia apa? 3.450.000 kan? Jutaan kan berarti. Nah, nanti dia pakainya ini. Hmm, satunya nanti dia Yakumang. Tinggal Yakunya ini kan dia apa? Berapa? 345 kan? 345. Ini pakainya agak susah juga ternyata ngajarinnya pakai kayak gini ya. Oke, kita ngerjakan ini dulu aja. Nanti untuk yang berikutnya dari nol awal. Oke, 345. Ini kalau belum hafal angkanya juga sama aja susah. Hmm, Sambiaku Yongju. Yongju Go Mang. Sambiaku Yongju Go Mang. Des. Jawabannya ini sebenarnya. Tapi ini waktunya tinggal 2 menit. Ini udah pada ngantuk atau belum? Kalau belum, mau saya tambah bentar lagi buat jelasin angka. Belum. Belum, oke. Berarti tak tutup dulu, masih ada bukan satu sesi, paling sekitar 10 menit lebih dikit lah buat jelasin angka. Gak apa ya, ini saya tutup dulu, kita pakai link tambahan, extra link tambahan. 10 sampai 15 menit buat jelasin angka, habis itu nanti bisa diulas lagi sendiri, kira-kira yang mana yang perlu dipahami kan, atau mungkin cara memahaminya versi kalian seperti apa. Jadi biar nanti nggak salah dalam penyebutan angka. Oke, tunggu berapa orang lagi. Tak rapikan dulu. Oke, halo, udah masuk. Kita lanjut bentar ya untuk angka. Kita angkanya dari nol aja, dari awal. Kita baca angka dari awal, karena kalau langsung ke sini pasti langsung bingung. Dari awal aja. Kita melihat tadi patokan, satuan angka ini sudah saya ubah ya, dari Indonesia untuk 3 digit, Jepang untuk 4 digit penyebutannya. Nah, satunya seperti ini. Nah, sekarang penyebutan angka, kita sambil belajar ya. Kita pakai ini dulu aja. Angka 1 itu ada ichi, koma, ni, sang, yong atau si, ro, roku, nana, atau shichi, hachi, hmm, nah tadi, kyo, ju.
1 aja. Hijaunya saya tutup. Hmm. Ini dari 0, ray atau 0. Saya perbesar dikit. Oke, kita belajar angka. Penyebutan angka di Jepang seperti ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, mulai 10 itu nanti beda. Oke, untuk 10 itu dia ju. Oke, untuk 11 menyebut 11 itu adalah 10 tambah 1 rumusnya. 10 mana plus saya hilang. Plus 1. Atau bisa diartikan berarti kan 10 angka 1 apa? Ichi. Itu maksud saya. Kalau 12 otomatis 10 tambah 2. Berarti 10 itu apa? Nah, nanti patokannya pakai ini. 10 angka 2 itu adalah ni, berarti Juni. Nah, penyebutan angka 13 berarti kan dia intinya semua rumusnya sama ya, satu paket 10 plus angka 3. Berarti angka 10 itu ini ya. Yang dimasukkan ini dulu 10 Ju, 3 itu sang. Dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi yang kita hafalkan adalah intinya dulu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Terus nanti baru ke satuan puluhan. Puluhan itu dia Ju 10. Tapi kalau mau menyebut 11, 12, 13 itu dia rumusnya kayak gini. 10 tambah 1. Berarti 10 itu kan ini ya. 10 Ju. 1 itu kan Ichi. Berarti Ju Ichi. 10 tambah 2 Ju. 2 itu Ni Juni. 10 tambah 3. 10 itu Ju. 3 itu Sang. Dan seterusnya sampai ke 19. Nah terus untuk ratusan itu rumusnya Yaku. Bentar. 100 itu Yaku. Bahasa Jepangnya. Kok Yaku? Yaku itu kebalik. Oke. Nah, kalau nyebut 101, otomatis rumusnya sama. 100 dulu disebut, baru ditambah 1. Berarti 100 apa? Yaku kan? Yaku, angka 1 itu Ichi. Saya spasi aja, biar nanti bacanya mudah. Nah, kayak gitu. 102 juga sama ya. 102, otomatis rumusnya 100 ditambah angka 2. 100 itu Yaku, 2 itu Ni. Dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi patokannya paham ya. Penting hafal ini tinggal ditambah-tambah aja, tinggal disusun sesuai dengan angkanya. Tapi kalau 110 gimana? Gitu kan? Nah, untuk 110 gimana? Nih, semisal ini 110. Ya rumusnya sama.
100 dulu ditambahkan dengan 10. 100 itu apa? Hyaku. 10 itu ini kan? Ju. Sudah. Oh. Nggak muat itu saya. Ininya hilang. Ya, rapi. Jadi kayak gini ya. Nah, patokannya itu kayak gini. Re, hafal, nah, ju. Nah, kalau 10 ke atas itu kan kayak gini aja. Itu kalau 10 ya. Nah, kalau 20 ya kan 10, 11, 12, 13. Nah, kalau 20, nah di sini berarti kan sampingnya sini. Nah, kalau 20 gimana penyebutannya? 20 itu kan berarti 2 sama 10 rumusnya. 2 ditambah 10. Berarti angka 2 dulu dimasukkan, bahasa Jepangnya angka 2. Ni. Terus bahasa Jepangnya 10 itu ju. Terus kalau 30 gimana? Ya sama. 30 berarti kan angka 3 ditambah bahasa Jepangnya 10. 3 itu sang, angka 10 itu ju. Kayak gitu dan seterusnya sampai ke 90. Nih. Bingung nggak nih? Bisa dipahami nggak? Atau bingung? Jadi Ya. saya ulangi lagi. Kita itu yang penting nggak harus ngafalin semua. Kita hanya ngafalin poin-poinnya saja. Jadi poin yang pertama doang adalah satuan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Rei, Ichini, Sang, Shigoro, Kuntana, Hachikyo. Habis itu kita hafalkan satuan ini puluhan. Ya, kita hafalkan satuan tadi puluhan itu dia kan biru kan. Nah, hafalkan satuan puluhan. Habis itu hafalkan satuan ratusan. Tadi dia merah. Terus kalau untuk yang kayak gini tuh kita hanya ini aja apa memahami konsepnya. Oh, 11. 11 itu berarti kita harus hafal itu dulu angka 10 bahasa Jepang ditambah angka 1 bahasa Jepang. Oh, 20 berarti 20. Berarti 2 tambah 10 berarti 2 bahasa Jepang sama 10 bahasa Jepang. Kayak gitu aja sih sebenarnya untuk hafalnya. Konsepnya ya, sederhana seperti itu. Oke, terus lanjut kita ke ini ratusan sekarang. Udah ribuan. Nah, untuk ribuan itu kan 1000. Itu dia bahasa Jepangnya adalah seng. Penulisannya sen, bahasanya seng. Iya, seng. Seng. Tadi biru ratusan itu dia hijau kan. Seng. Nah, kalau 1001 gimana? Ya sudah sama. 1000 tambah 1. 1010. 1000 tambah 10. 1100. 1000 tambah 100. Kalau 1119. Nah, ini kan agak susah nih. Oke, kita ambil contoh aja di bawahnya sini. Nah, kalau 1119 gimana? 1119. Berarti kan kalau kita sesuaikan dengan konsep yang di awal, di angka 1000 dulu, bahasa Jepangnya angka 1000 ditambah bahasa Jepangnya 100,
ditambah bahasa Jepangnya 19. Jadinya gimana? 1000 kita masukkan ya hijau, seng. 100 itu hyaku. Nah, 19 tahun berarti kan 10 tambah 9 kan? Nah, 10 itu apa? Ju. 9 itu di sini dia Q. Udah seperti ini. Tinggal masuk-masukin aja. 1119. 1000-nya dulu, seng, ya kan? 100, hyaku. 19 itu kan 10 tambah 9, berarti angka 10 dulu, tambah 9. Jadi, bahasa Jepangnya 1119, seng, hyaku, jukyu. Kalau bahasa Jepangnya 11, berarti kan ini kan 10 tambah 1, ju, ichi. Kalau 13 kan 10 tambah 3, 10 itu ju, angka 3 itu sang, ju, sang. Nah, kalau 102 gimana? Itu kan 100 tambah angka 2 kan? Nah, 100 dulu, yaku, baru angka 2. Ya, kalau kita ambil kesimpulan, bisa saja kayak bahasa Indonesia ya. 1500, berarti kan 1000-nya dulu, bahasa Jepangnya 1000, tambah bahasa Jepangnya 500. Kalau 1250, berarti kan bahasa Jepangnya 1000, ditambahkan bahasa Jepangnya 200, ditambahkan bahasa Jepangnya 50, dan lain sebagainya. Kayak gitu kira-kira bisa dipahami nggak konsepnya? Ini bermain angka itu kayak matematika pasti susah ya, mudah dihitung. Oke, di situ ini saya hapus dulu yang nggak kepakai. Hmm, ini nggak kepakai sampai sini. Push, push, ini juga push. Hmm. Nah, terus tiap satuan itu dia punya pengecualian. Em, ini sampai sini hapus. Ini hapus saja tak ganti nanti. Kok namanya juga kehapus. Hmm, 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 hmm. Ini berarti dia 1000. Tapi warnanya bukan merah kan. Jauh. Nah, ini dia punya pengecualian. 10 sampai 90 nggak ada pengecualian. Kalau 100 dia ada pengecualian. Nah, maksudnya pengecualian gimana? Yang saya maksud kayak beberapa angka itu kayak ada 300 itu pengecualian. 600 sama 800. Ini 300 itu dia Sambiaku. 600 itu dia Robiaku. 800. Ya, maksudnya begini, kalau 100 itu kan Hyaku ya. 200 itu kan berarti kan angka 2 tambah angka 100. Ini Hyaku. Saya tulis saja kali ya biar enggak itu. Hmm. Teng, 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 teng. Ini juga apa? Nah, kalau yang 300 itu kan harusnya kan angka 3. Udah angka 3-nya hilang. Angka 3, 3 itu sang. Berarti harusnya kan dia sang hyaku kan harusnya kalau rumusnya. 3 tambah 100. Sang hyaku. Tapi karena dia pengecualian bukan sang hyaku tapi dia sambyaku. Atau kalau hiragananya kayak gini dia.
Nah, kayak gini dia hidaganannya. Terus 600 itu kan harusnya kalau secara rumus, angka 6 tambah angka 100. 6 itu roku, 100 itu kan hyaku. Harusnya kan roku hyaku. Tapi itu nggak dipakai, makanya dia di sini saya tulis pengecualian. Jadinya Robyaku, Robyaku itu dia katakanannya kayak gini. Dan yang 800 itu kan harusnya dia Hachihyaku, tapi Hachihyaku itu nggak ada, dia menjadi Abyaku. Jadi untuk di angka ratusan itu yang pengecualian hanya angka 3, 6, 8. Sisanya sama. 200, 2 tambah 100, 400, 4 tambah 100, 700, 7 tambah 100, 900, 9 tambah 100. Kalau yang di 1000 ini, dia pengecualiannya ada di 3000 sama di 5000 sama di 8000. Ini yang beda. Harusnya kalau rumus dia kan 3000 itu kan sangseng ya. Tapi di sini dia jadinya sangzeng. Nih, nggak muat lagi. Hmm, ini sangzeng. Nah, kalau 5000 itu kan harusnya, oh 5000 nggak ada deh. Saya ini nggak ada ini. Pasang 8000. 8000 kan harusnya haji dengan seng, haji seng. Tapi dia nggak bisa. Dia langsung kayak gini. Haseng. Dah. Ini sebenarnya ada semua di buku. Nah, nanti yang kalian hafalkan itu hanya yang kayak gini aja, yang apa, yang kunci, kuncinya sama pengecualian. Kuncinya sama pengecualian yang dihafalkan. Tuh. Terus kita langsung ke contoh. Jadi semisal kalau mau menyebut angka em, 3200, itu berarti kan 3000 dulu kan. Nah ini Sangzeng 200-nya itu 2 sama 100. 2 itu Ni, 100 itu dia Yaku. Udah, di Sangzeng nih Yaku itu 3200. Jadi contoh lagi kalau misal mau menyebut em, yang agak susah, 7605. Nah, ini kuncinya juga sama. 7000 berarti kan angka 7 sama angka 1000 karena kan di sini nggak ada pengecualian kan. 7 itu Nana, 1000 itu Seng, terus 605 kan 600 dulu kan. 600 itu kan dia pengecualian. Nah ini. Terus 5 tinggal angka 5 biasa. Go. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu aja. Nanti untuk yang lebih detail lainnya kita lanjut di materi berikutnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu untuk angka? Cara menyebut angka dulu ya. Ini memang ya agak susah juga sih untuk masalah angka. Nanti banyak sekali yang harus diperhatikan untuk itunya kan, untuk apa, syarat-syaratnya, kemudian pengecualiannya. Aman untuk angka?
Kalau yang belum hafal, berarti wajib menghafalkan ini dulu 0 sampai angka 9, terus puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan. Nah, ini yang harus dihafalkan. Kalau sudah hafal ini, nah cara menyebutkan angka dalam bahasa Jepang itu dihafalkan dulu juga yang pengecualian-pengecualian. Nanti baru bisa ketemu seperti ini. Jadi 3.200 itu kalau dijepangkan tuh sanzeng nih yaku. Kalau 7.605 berarti nanaseng rupiahkugo. Nah, cara ngisinya gimana? Tinggal urutkan sesuaikan dengan penyebutan dalam bahasa Indonesia. Sama, 7.605 berarti 7.000 dulu, terus 600, terus 5. Sama. Yang penting tahu konsep ininya apa. Nah, ini 100 itu berapa? Bahasa Jepangnya apa? Tuh. Ya, sampai sini dulu ya. Ya, Ini dibaca-baca lagi. Waktu juga udah malam kan, udah nggak efisien untuk belajar. Lagi sini udah setengah satu kan, secara oksigen yang masuk ke otak saya udah menipis. Konsentrasinya udah agak buyar. Oke, untuk PR. Nanti saya tulis di grup, silahkan diubah ke bahasa Jepang ya. Untuk PR-nya, nanti saya tulis di grup WA. Nanti silahkan diubah ke bahasa Jepang. Entah angka maupun pola kalimat. Gitu. Sama kosakata bab 3 wajib dihafalkan. Karena nanti untuk pertemuan berikutnya kita selesaikan masalah angka dan materi bab 3. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tutup sampai di sini. iya ada. Ada ya? Oke, berarti sampai di sini dulu. Tetap semangat. Ya, meskipun waktunya juga nggak sama tiap minggu, juga terbatas. Yang penting tetap belajar mandiri biar apa yang kalian cita-citakan tuh kan bisa segera terwujud. Kan nggak pengen lama-lama kan. Masa proses ke Jepang sampai 2 tahun, 3 tahun kan. Kayak mau ngerintis usaha ya. Iya, Gitu. iya.